Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi bersama saya Gesi Lutfia Rosita Oktaviana. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi menentukan unsur-unsur kritik dan esai. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, gimana nih kabar teman-teman di rumah semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan ya. Baik, kakak berharap pada pembelajaran kita kali ini kalian selalu fokus dan semangat untuk mengikuti pembelajaran sampai selesai. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Nah, teman-teman semuanya, kakak sudah membuat video mengenai pemaparan materi kita pada hari ini. Untuk itu, silahkan disimak videonya terlebih dahulu. Halo teman-teman semua, jadi saya sudah menampilkan materi untuk pertemuan hari ini, yaitu materi menentukan unsur-unsur kritik dan esai. Kalian bisa lihat pada layar, baik langsung saja. Yang pertama yaitu kritik. Pada dasarnya, kritik adalah tanggapan atau komentar. Namun, tanggapan tersebut dapat disertai dengan penilaian atas baik buruknya objek atau subjek yang dikritik. Pada dasarnya, kritik memiliki sifat membangun karena nantinya seseorang yang dikritik dapat melihat kekurangan dari karyanya dan dapat memperbaiki dan memperkuat lagi bagian yang masih kurang atau lemah. Kemudian, unsur-unsur kritik ada beberapa. Yang pertama, memilah kelebihan dan kekurangan dari objek atau subjek yang dikritik. Yang kedua, kritik bersifat objektif. Yang ketiga, menggunakan metode dan kajian teori. Serta yang keempat, sistematika kritik adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada penjabaran mengenai sistematika kritik. Yang pertama yaitu ada tesis. Tesis adalah pendapat atau opini umum yang biasanya berupa pengenalan dan deskripsi karya pada kritik. Kemudian yang kedua ada rangkaian argumen, yang merupakan argumen atau pendapat-pendapat penulis sebagai penjelasan khusus dari tesis umum yang telah dipaparkan. Yang ketiga ada penegasan ulang, merupakan perumusan kembali secara ringkas mengenai tesis dan berbagai argumen yang telah disampaikan. Jadi pada bagian ini dapat berisi penilaian akhir dan saran konkret dalam teks kritik yang tentunya harus bersifat membangun. Kemudian unsur lainnya adalah kaidah kebahasaan pada kritik. Kaidah kebahasaan pada kritik ada beberapa poin penting, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, harus menggunakan istilah. Istilah yang dimaksud adalah kata atau kelompok kata yang khusus digunakan di bidang sastra, seperti nilai, amanat, penokohan, tema, latar, plot, sudut pandang, degresi, regresi, dan lain-lain. Yang kedua, menggunakan kata atau kelompok sifat. Kata sifat dalam teks kritik digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karya sastra yang dikritik. Lalu menggunakan kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk atau mengacu ke pernyataan sebelumnya, seperti kata ini, tersebut, di sini, dan lain halnya. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan kata atau kelompok sifat. Kata sifat dalam teks kritik digunakan untuk mengungkapkan kelebihan dan kekurangan karya sastra yang dikritik, seperti bagus atau tidaknya karya sastra yang dinilai. Kemudian ada menggunakan pronomina. Pronomina adalah kata yang dapat menggantikan nama orang seperti ia, dia, beliau, kita, mereka, saya, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang santun. Pada dasarnya mengkritik berarti mengecam. Namun, kita tidak boleh melupakan bahwa kritikan harus bersifat membangun. Dan meskipun berisi kecaman, mengkritik harus menggunakan bahasa yang santun dan tidak menjelek-jelekan karya orang lain. Selain itu, dalam mengkritik kita harus menggunakan alasan yang logis, serta harus mempertimbangkan perasaan orang lain yang karyanya kita kritik. Yang poin kedua yaitu esai. Jadi definisi esai sendiri adalah
karangan tentang apa saja, bisa persoalan, objek, peristiwa, yang ditulis berdasarkan sudut pandang pribadi. Hal ini tentunya berbeda dengan kritik, yang fokusnya adalah menilai karya. Sedangkan pada esai memiliki fokus untuk menilai suatu fenomena yang terkadang bisa berupa karya berdasarkan sudut pandang penulisnya sendiri. Unsur-unsur esai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk karangan pendek. Esai yaitu salah satu jenis prosa yang merupakan karya sastra dalam bentuk lisan. Esai dibuat atau ditulis dalam jumlah kalimat yang pendek atau singkat. Maka isinya berupa kajian yang singkat, padat, dan juga jelas. Kemudian memiliki gaya bahasa yang khas. Esai bisa ditulis oleh semua orang yang berpikir atau memiliki suatu permasalahan dan berkeinginan untuk mengangkat permasalahan untuk dijadikan topik perbincangan. Jadi, setiap esai memiliki gaya bahasanya masing-masing sesuai dengan siapa yang menulis. Kemudian, menganalisis, mengkaji, atau menarasikan suatu hal yang berasal dari sudut pandang pribadi merupakan salah satu unsur dari esai. Lalu bersifat subjektif. Kemudian menarasikan suatu hal yang dekat dengan kehidupan sehari-hari atau permasalahan sosial tidak hanya terbatas pada tanggapan atau komentar saja. Kemudian unsur esai yang terakhir yaitu sistematika esai sebagai berikut. Esai berisi 3 pokok sistematika. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua pembahasan atau isi, dan yang ketiga adalah penutupan atau kesimpulan. Jadi pemaparannya dapat kalian lihat bahwa dalam bagian pendahuluan dapat berisi sedikit pendapat tentang tema apa yang akan dibahas atau diulas dalam esai yang diangkat. Kemudian dalam pembahasan atau isi pastinya berisi poin-poin penting tentang tema atau topik esai secara detail dan juga terperinci. Kemudian pada bagian akhir atau penutup pastinya berisi kesimpulan yang menjadi poin mengenai apa saja yang sudah dibicarakan pada esai yang sudah dibuat. Kemudian yang selanjutnya adalah kaidah kebahasaan pada esai. Kaidah kebahasaannya dapat kalian lihat pada layar, yang terdiri dari 5 topik. Yang pertama yaitu menggunakan pernyataan-pernyataan persuasif. Yang kedua, banyak menyisipkan pernyataan-pernyataan yang menyatakan fakta buat mendukung dan membuktikan kebenaran argumentasi penulisnya. Jadi kembali lagi, dalam penulisan esai kita harus bersifat logis dan kita harus memiliki bukti bahwasannya topik yang kita angkat itu benar adanya. Lanjut, yaitu menggunakan ungkapan dan pernyataan yang mengomentari atau menilai. Kemudian banyak menggunakan istilah teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata kerja mental karena esai bersifat argumentatif. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Untuk materi pada hari ini mengenai menentukan unsur-unsur kritik dan esai, bisa kalian pelajari lebih lanjut lagi. Jangan hanya terfokus pada PPT yang sudah saya share, kalian harus mencari referensi lain dari browser, dari buku, atau dari sumber lainnya. Jangan lupa untuk tetap belajar mandiri dan membaca lagi mengenai materi hari ini. Terima kasih. Nah, teman-teman semuanya, itu tadi video pembelajaran yang bisa kalian pelajari lebih lanjut. Jangan lupa untuk mencari referensi dari sumber-sumber lain, bisa dari buku, browser, atau lainnya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa langsung kirimkan ke WA Group atau chat pribadi ke WA saya. Dan jangan lupa mengerjakan tugas sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan memberikan ilmu baru kepada kalian semua. Untuk itu, pembelajaran hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.